Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya wawancaranya. Oke. Oke, ini tentang pengalaman dan persepsi tentang burnout. Mulai masuk pertanyaan. Apakah Anda tahu istilah burnout? Ya pernah dengar, tahu. Lalu, apakah Anda pernah mengalami burnout? Ya pernah. Sejak kapan Anda mengalami burnout? Mungkin sejak umur dewasa ya, di masa dewasa. Ceritakan pengalaman burnout yang pernah Anda alami. Bisa diceritain nggak waktu kemarin kerja, ngajar, terus ngalamin burnout tuh gimana? Oke, selama di kerjaan ya, burnout di kerjaan itu saya kan orangnya termasuk yang susah untuk ada di lingkungan baru, susah adaptasi, susah akrab sama orang, mungkin juga nggak bisa, susah untuk luwes gitu di lingkungan kerjaan gitu ya. Nah, burnoutnya ya ketika saya kayak merasa udah lelah gitu untuk ada di sekitar orang-orang, di rekan kerja saya, padahal mah mereka nggak kenapa-napa sih, baik-baik aja, sayanya aja gitu yang lelah sendiri. Dan waktu itu sempet sampai udah mau keluar, udah ngajuin diri untuk berhenti jadi guru. Oke, selanjutnya, apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk berhenti mengajar atau? Ya, barusan kan udah bilang juga ya, pernah udah sampai bicara 4 mata sama kepala sekolah ya begitu. Tapi untungnya ya kepala sekolah kasih masukan gitu ya untuk jangan berhenti mengajar, apalagi di posisi saya yang sekarang. Katanya tuh banyak yang mau, banyak orang yang ngincer posisi inilah gitu istilahnya. Kemudian keluarga juga nggak mendukung saya untuk berhenti, makanya sampai sekarang saya masih lanjut. Oke, ini selanjutnya ada perubahan dan produktivitas ya. Masuk ke pertanyaan, sebagai guru, jelaskan burnout merubah produktivitas Anda dalam bekerja. Nggak sampai mempengaruhi produktivitas, itu enggak, karena itu saya simpan sendiri. Jadi ketika harus waktunya kerja gitu ya, ngajar, ya udah, itu nggak mempengaruhi saya tetap bekerja sebagaimana harusnya. Pernah, paling kalau lagi inget ya saya ya, saat itu capek gitu ketemu orang-orang, saya nggak masuk sih, palingnya itu saya nggak masuk ya. Akhirnya kan jadinya kelas yang harus saya ajar jadi nggak saya ajar. Pernah lah sehari kayak gitu, saya benar-benar saking capeknya saya bolos gitu. Tapi selebihnya enggak sih, nggak ada pengaruh produktivitas. Oke. Selanjutnya, bagaimana burnout mempengaruhi kinerja Anda dalam keseharian Anda sebagai guru? Oh ya, mungkin burnout mempengaruhi, ya itu sih saya bilang nggak ada sih, memang nggak ada. Saya karena saya simpan sendiri, saya nggak mau jadi kelihatan di depan orang-orang, apalagi untuk kerjaan gitu. Saya harus tetap istilahnya apa ya, profesional mungkin ya. Jadi kalau mempengaruhi enggak. Enggak mempengaruhi ya. Jika Anda mengalami burnout, apa yang Anda lakukan? Mungkin ya nyenengin diri ya, kayak makan yang enak gitu, tempat yang enak, atau liburan lah gitu ya, ke pantai gitu. Saya suka pantai. Selanjutnya, bagaimana keadaan Anda jika mengalami burnout dengan siswa dan rekan kerja? Ya. Kalau rekan kerja gimana ya? Ya paling saya banyak diem sih. Saya diem gitu ya, diem aja sendirian. Terus kalau ke siswa enggak sih, saya tetap harus sebisa mungkin nggak ada apa-apa di depan siswa gitu, di depan anak-anak, ngajar seperti biasa. Selanjutnya masuk ke keseimbangan kerja dan kehidupan
kehidupan pribadi ya. Pertanyaannya, bagaimana Anda mengelola keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan Anda pribadi? Mengelola keseimbangan, Iya. udah berjalan dengan sendirinya, udah seimbang sih, baik-baik aja gitu ya. Jadi ya waktunya kerja mah kerja, kehidupan pribadi ya nggak saya campur adukan sih gitu, nggak bisa saya kalau misalkan saya lagi ada masalah di kehidupan pribadi ya nggak saya bawa-bawa ke ranah kerjaan gitu. Selanjutnya, tantangan apa yang Anda hadapi dalam mencapai keseimbangan kinerja saat mengalami burnout? Tantangannya ya itu kesulitan burnout saya kan di kesulitan saya dalam berbaur ya dengan lingkungan kerja, dengan rekan-rekan sayanya kaku gitu orangnya. Ya tantangannya itu sih, saya jadi orang yang nggak tahu itu bisa dibilang burnout atau enggak ya, karena nyatanya waktu itu sempat saya sampai udah mau keluar tuh. Jadi apakah itu burnout, bisa dibilang burnout atau enggak ya, mungkin iya bisa. Jadi kalau tantangannya ya itu saya harus bisa berbaur lah sama orang-orang di lingkungan kerjaan. Oke. Selanjutnya, baik. Berbaur ya. Bagaimana Anda mengatur prioritas antara tugas profesional dan kebutuhan pribadi? Mengaturnya ya dengan sendirinya sih, maksudnya mengatur tugas profesional dan kebutuhan pribadi. Ya memang itu jelas hal yang berbeda ya, memang itu terpisah, nggak bisa dicampur aduk gitu. Saya kan ya kayak tadi saya bilang, saya nggak mau bawa-bawa kehidupan masalah pribadi ke kerjaan. Jadi waktunya kerja ya kerja, kalau ada masalah ya nggak saya bawa-bawa. Itu aja sih, kayak gitu paling ya. Gimana ngaturnya ya di tempat kerja ya udah gunain buat kerja, waktunya jam kerja selesai ya balik lagi di kehidupan pribadi, ya menikmati hidup seperti biasa lah gitu. Ya nggak dicampur adukan pokoknya. Selanjutnya ya, strategi mengatasi burnout nih. Pertanyaannya, bagaimana Anda menangani pengalaman burnout? Pokoknya menenangkan diri sih, kayak saya pikir juga kalau lagi datang waktunya kusut gitu ya, burnout itu kan kayak mumet lah ya. Ya udah, emang lagi datang waktunya, nantinya juga bakal lewat sendiri kok, nantinya juga bakal selesai gitu masa itu, fase itu gitu. Iya masa burnoutnya nanti juga bakal sembuh kok ya. Itu paling saya caranya ya bikin happy diri sendiri, cari makanan enak atau ke liburan lah, ke tempat yang saya suka. Selanjutnya ya, bagaimana cara Anda memprioritaskan tugas dan mengelola beban kerja? Ya, mengelola beban kerja sebenarnya saya cukup hampir nggak ada beban ya, kerja ya alhamdulillah lancar gitu ya. Paling kalau sibuk-sibuknya tuh kalau lagi akreditasi sekolah, dan itu ya udah saya kerjain aja. Bisa dibilang beban kerja itu ya alhamdulillah nggak berat lah ya. Jadi kalau gimana mengelola apa tadi? Mengelola beban kerja. Iya. Ya dijalanin aja seperti sebagaimana harusnya, karena memang alhamdulillah bebannya juga nggak yang berat juga sih mengajar gitu ya. Oke. Bisakah Anda deskripsikan peran support system di keadaan Anda kalau Anda mengalami burnout? Support system dari keluarga mungkin ya. Ya dari keluarga ya
ya semuanya mendukung ya, jelas mendukung profesi saya gitu, kerjaan saya. Kemudian juga dari teman-teman juga baik-baik semuanya, alhamdulillah kayak gitu. Teman-teman di sekolah ya, teman-teman guru gitu, lingkungan ngajar, kemudian teman-teman main juga. Saya kan juga suka cerita gitu ya kalau suka nggak betah gitu, karena bukan karena orang-orangnya yang nggak menyenangkan, bukan karena sayanya sendiri yang ya suka rikuh gitu ada di lingkungan masyarakat lah, bukan masyarakat sih di sini, lingkungan kerja gitu ya. Semua kalau saya cerita gitu semua mau denger dan ngedukung saya sih untuk terus lanjut di kerjaan saya gitu, di profesi saya. Oke, sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih sudah mau jawab. Ya, oke.